Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali, saya akan menceritakan awal mula penciptaan akal dan hawa nafsu. Dalam diri manusia, kisah simbolik penciptaan akal dan nafsu, dialog mereka dengan Allah, serta pertarungan abadi yang menentukan nasib spiritual manusia. Dalam Khazanah Spiritual Islam, terdapat kisah simbolik yang mendalam tentang penciptaan akal dan nafsu, dua entitas yang menentukan jalan hidup manusia. Kisah ini, meskipun tidak tercantum secara eksplisit dalam Al-Quran, telah menjadi bagian penting dari warisan tasawuf dan filsafat Islam, menggambarkan pertarungan abadi antara cahaya kebenaran dan kegelapan hawa nafsu. Di alam malakut, sebelum penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menciptakan dua makhluk yang akan menentukan nasib spiritual manusia. Yang satu akan menjadi penerang jalan, yang lain akan menjadi ujian kehidupan. Dari cahaya kebijaksanaan terciptalah akal, dan dari api keinginan terciptalah nafsu. Keduanya dipersiapkan untuk menjadi penentu dalam perjalanan manusia menuju Allah. Kisah ini mengandung makna filosofis yang dalam tentang hakikat manusia. Akal mewakili potensi ilahiyah dalam diri manusia, kemampuan untuk mengenal kebenaran, membedakan baik buruk, dan mencapai ma'rifatullah. Sementara nafsu mewakili aspek duniawi manusia, keinginan, ambisi, dan kecenderungan kepada kesenangan sesaat. Kisah akal dan nafsu adalah metafora indah tentang pertarungan antara cahaya dan kegelapan dalam diri setiap manusia. Akal adalah lentera yang menerangi jalan kebenaran, sementara nafsu adalah bayangan yang menguji keteguhan iman. Allah menciptakan akal dari cahaya kebijaksanaannya. Akal adalah makhluk pertama yang diciptakan khusus untuk memahami hakikat ketuhanan dan membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Dari cahaya Arsy, Allah menciptakan suatu makhluk yang begitu indah dan bercahaya. Cahayanya memancar ke seluruh penjuru alam, menerangi kegelapan dengan kebijaksanaan. Itulah akal, ciptaan Allah yang paling mulia setelah para malaikat. Akal diciptakan dengan kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mencapai pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu. Dialog Allah dengan akal. Wahai akal, menghadaplah kepadaku. Perintah Allah. Akal pun menghadap dengan penuh khidmat dan ketundukan. Siapakah aku? Tanya Allah. Engkau adalah Allah, Tuhan semesta alam, pencipta segala sesuatu. Jawab akal dengan yakin. Dengan apakah aku menciptakanmu? Tanya Allah lagi. Dengan kohyamu yang agung. Jawab akal. Demi kemuliaan dan keagunganku, aku tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia daripadamu. Dengan engkau aku mengambil dan memberi, dengan engkau aku memberi pahala dan menyiksa. Firman Allah. Dalam dialog ini, Allah mengangkat derajat akal sebagai makhluk yang paling mulia dan memberinya tanggung jawab besar dalam menentukan nasib manusia. Akal menjadi alat untuk memahami perintah Allah, membedakan antara yang hak dan batil, serta mencapai ma'rifat pengenalan kepada Allah. Ujian dan transformasi nafsu. Melihat kesombongan nafsu, Allah memberikan berbagai ujian untuk merendahkan dan menyadarkannya. Melalui penderitaan dan cobaan, nafsu akhirnya menyadari kelemahannya dan kembali kepada fitrah aslinya. Allah menguji nafsu dengan berbagai cobaan dan penderitaan. Nafsu dimasukkan ke dalam api yang membara, tetapi justru merasa nyaman karena berasal dari api. Kemudian nafsu dimasukkan ke dalam air yang dingin, di mana ia menderita dan menyadari kelemahannya. Berbagai ujian diberikan hingga nafsu benar-benar menyadari ketidakberdayaannya tanpa pertolongan Allah. Dialog nafsu setelah ujian. Wahai Tuhanku, cukupkanlah ujianmu atas diriku. Aku telah menyadari kelemahanku dan kekuatanmu. Tangis nafsu. Sekarang, siapakah aku? Tanya Allah. Engkau adalah Allah, Tuhanku, dan Tuhan semesta alam. Jawab nafsu,
dengan penuh penyesalan. Dengan, apakah aku menciptakanmu? Tanya Allah dengan api yang hina dan lemah. Jawab nafsu dengan rendah hati. Kini engkau telah kembali kepada fitrahmu. Dengan engkau aku menguji, dan dengan rahmatku aku memberi petunjuk, firman Allah, transformasi nafsu dari sombong menjadi rendah hati, menunjukkan bahwa melalui ujian dan pendidikan, nafsu dapat dikembalikan kepada fitrah aslinya yang tunduk kepada Allah. Inilah dasar dari konsep tazkiyatun nafs, penyucian jiwa dalam Islam. Pertemuan akal dan nafsu, setelah melalui prosesnya masing-masing, Allah mempertemukan akal dan nafsu. Pertemuan ini melambangkan penyatuan dua kekuatan yang akan menentukan nasib spiritual manusia. Di hadapan Arsy yang mulia, Allah mempertemukan akal yang bercahaya dengan nafsu yang telah sadar. Keduanya berdiri berhadapan, mewakili dua kutub yang akan selalu berinteraksi dalam diri manusia. Akal dengan cahaya kebijaksanaannya, nafsu dengan api keinginannya yang telah terkendali. Dialog Allah dengan akal dan nafsu. Wahai akal dan nafsu, aku akan menempatkan kalian dalam diri manusia. Akal, engkau akan menjadi pemimpin dan penuntun. Nafsu, engkau akan menjadi ujian dan cobaan, firman Allah. Wahai Tuhanku, bagaimana aku dapat menuntun manusia jika nafsu selalu membangkang? Tanya akal. Wahai Tuhanku, bagaimana aku dapat diatur jika akal selalu membatasi? Tanya nafsu. Akal, dengan cahayamu, engkau akan menerangi jalan. Nafsu, dengan keinginanmu, engkau akan menguji keteguhan. Barang siapa mengutamakan akal atas nafsu, maka dia akan beruntung. Barang siapa mengutamakan nafsu atas akal, maka dia akan merugi. Jawab Allah. Pertemuan ini menetapkan peran masing-masing dalam diri manusia. Akal sebagai pemimpin yang menuntun kepada kebenaran, sementara nafsu sebagai ujian yang menguji keteguhan iman. Keseimbangan antara keduanya menjadi kunci kesuksesan spiritual manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali, saya akan menceritakan awal mula penciptaan akal dan hawa nafsu. Dalam diri manusia, kisah simbolik penciptaan akal dan nafsu, dialog mereka dengan Allah, serta pertarungan abadi yang menentukan nasib spiritual manusia. Dalam Khazanah Spiritual Islam, terdapat kisah simbolik yang mendalam tentang penciptaan akal dan nafsu, dua entitas yang menentukan jalan hidup manusia. Kisah ini, meskipun tidak tercantum secara eksplisit dalam Al-Quran, telah menjadi bagian penting dari warisan tasawuf dan filsafat Islam, menggambarkan pertarungan abadi antara cahaya kebenaran dan kegelapan hawa nafsu. Di alam malakut, sebelum penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menciptakan dua makhluk yang akan menentukan nasib spiritual manusia. Yang satu akan menjadi penerang jalan, yang lain akan menjadi ujian kehidupan. Dari cahaya kebijaksanaan terciptalah akal, dan dari api keinginan terciptalah nafsu. Keduanya dipersiapkan untuk menjadi penentu dalam perjalanan manusia menuju Allah. Kisah ini mengandung makna filosofis yang dalam tentang hakikat manusia. Akal mewakili potensi ilahiyah dalam diri manusia, kemampuan untuk mengenal kebenaran, membedakan baik buruk, dan mencapai ma'rifatullah. Sementara nafsu mewakili aspek duniawi manusia, keinginan, ambisi, dan kecenderungan kepada kesenangan sesaat. Kisah akal dan nafsu adalah metafora indah tentang pertarungan antara cahaya dan kegelapan dalam diri setiap manusia. Akal adalah lentera yang menerangi jalan kebenaran, sementara nafsu adalah bayangan yang menguji keteguhan iman. Allah menciptakan akal dari cahaya kebijaksanaannya. Akal adalah makhluk pertama yang diciptakan khusus untuk memahami hakikat ketuhanan dan membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Dari cahaya Arsy, Allah menciptakan suatu makhluk yang begitu indah dan bercahaya. Cahayanya memancar ke seluruh penjuru alam, menerangi kegelapan dengan kebijaksanaan. Itulah akal, ciptaan Allah yang paling mulia
setelah para malaikat. Akal diciptakan dengan kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mencapai pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu. Dialog Allah dengan akal. Wahai akal, menghadaplah kepadaku. Perintah Allah. Akal pun menghadap dengan penuh khidmat dan ketundukan. Siapakah aku? Tanya Allah. Engkau adalah Allah, Tuhan semesta alam, pencipta segala sesuatu. Jawab akal dengan yakin. Dengan apakah aku menciptakanmu? Tanya Allah lagi. Dengan kohyamu yang agung. Jawab akal. Demi kemuliaan dan keagunganku, aku tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia daripadamu. Dengan engkau aku mengambil dan memberi. Dengan engkau aku memberi pahala dan menyiksa. Firman Allah. Dalam dialog ini, Allah mengangkat derajat akal sebagai makhluk yang paling mulia dan memberinya tanggung jawab besar dalam menentukan nasib manusia. Akal menjadi alat untuk memahami perintah Allah, membedakan antara yang hak dan batil, serta mencapai ma'rifat pengenalan kepada Allah. Ujian dan transformasi nafsu. Melihat kesombongan nafsu, Allah memberikan berbagai ujian untuk merendahkan dan menyadarkannya. Melalui penderitaan dan cobaan, nafsu akhirnya menyadari kelemahannya dan kembali kepada fitrah aslinya. Allah menguji nafsu dengan berbagai cobaan dan penderitaan. Nafsu dimasukkan ke dalam api yang membara, tetapi justru merasa nyaman karena berasal dari api. Kemudian nafsu dimasukkan ke dalam air yang dingin, di mana ia menderita dan menyadari kelemahannya. Berbagai ujian diberikan hingga nafsu benar-benar menyadari ketidakberdayaannya tanpa pertolongan Allah. Dialog nafsu setelah ujian. Wahai Tuhanku, cukupkanlah ujianmu atas diriku. Aku telah menyadari kelemahanku dan kekuatanmu. Tangis nafsu. Sekarang, siapakah aku? Tanya Allah. Engkau adalah Allah, Tuhanku, dan Tuhan semesta alam. Jawab nafsu dengan penuh penyesalan. Dengan, apakah aku menciptakanmu? Tanya Allah dengan api yang hina dan lemah. Jawab nafsu dengan rendah hati. Kini engkau telah kembali kepada fitrahmu. Dengan engkau aku menguji, dan dengan rahmatku aku memberi petunjuk. Firman Allah, transformasi nafsu dari sombong menjadi rendah hati, menunjukkan bahwa melalui ujian dan pendidikan, nafsu dapat dikembalikan kepada fitrah aslinya yang tunduk kepada Allah. Inilah dasar dari konsep tazkiyatun nafs, penyucian jiwa dalam Islam. Pertemuan akal dan nafsu, setelah melalui prosesnya masing-masing, Allah mempertemukan akal dan nafsu. Pertemuan ini melambangkan penyatuan dua kekuatan yang akan menentukan nasib spiritual manusia. Di hadapan arsy yang mulia, Allah mempertemukan akal yang bercahaya dengan nafsu yang telah sadar. Keduanya berdiri berhadapan, mewakili dua kutub yang akan selalu berinteraksi dalam diri manusia. Akal dengan cahaya kebijaksanaannya, nafsu dengan api keinginannya yang telah terkendali. Dialog Allah dengan akal dan nafsu. Wahai akal dan nafsu, aku akan menempatkan kalian dalam diri manusia. Akal, engkau akan menjadi pemimpin dan penuntun. Nafsu, engkau akan menjadi ujian dan cobaan. Firman Allah, wahai Tuhanku, bagaimana aku dapat menuntun manusia jika nafsu selalu membangkang? Tanya akal, wahai Tuhanku, bagaimana aku dapat diatur jika akal selalu membatasi? Tanya nafsu. Akal, dengan cahayamu, engkau akan menerangi jalan. Nafsu, dengan keinginanmu, engkau akan menguji keteguhan. Barang siapa mengutamakan akal atas nafsu, maka dia akan beruntung. Barang siapa mengutamakan nafsu atas akal, maka dia akan merugi. Jawab Allah. Pertemuan ini menetapkan peran masing-masing dalam diri manusia. Akal sebagai pemimpin yang menuntun kepada kebenaran, sementara nafsu sebagai ujian yang menguji keteguhan iman. Keseimbangan antara keduanya menjadi kunci kesuksesan spiritual manusia.